Hey, halo bro. Jumpa lagi bersama Cinatan ya. Ini saya sebenarnya mau membongkar ini ya. Tapi nanti video berikutnya lah. Ini saya mau membahas masalah Cuktek Ultra 10 ini ya. Ultra 10. Ultra 10 yang 120 watt ya. Yang di kolom komentar itu membahas masalah dengan kabel I2C ya. Ini kita nyalain dulu ya. Kita nyalain dulu biar kelihatan. Nah, ini kalau benar-benar cuktek ya. Ini, kelihatan ya. Jadi gini ya. Jadi ada cerita, ada masukan kalau charger cuktek ini ketika digunakan kabel I2C itu membuat ini rusak. Katanya seperti itu, katanya ya. Kalau menurut bang siapa ya, lupa namanya aku ya, itu menurut dia, tapi menurut saya itu tidak ya, bukan karena kabel ini ya. eh, itu seperti kayak gini ya, kesannya itu eh, jadi kabel ini saya tidak membela kabel I2C, saya nggak dapat apa-apa dari I2C, cuman gini ya, eh, tidak mungkin ya sebuah charger tiba-tiba dikasih ini menjadi chargernya rusak. Nah, itu selama saya melihat juga channel-channel di luar ya yang menggunakan seperti ini, itu tidak ada yang mengomentari kabel I2C. Ya, kayak channel Rusia itu dia juga mereview kabel I2C ya. Itu tidak ada mengatakan kalau kabel ini apa? Itu merusak gitu loh ya. Ini aku colokin aja. Merusak. Itu nggak ada itu. Nggak ada merusak. Kenapa? Karena gini ya, Cuktek sendiri ya tidak pernah namanya uh, kalau beli charger ini harus menggunakan kabelnya Cuktek. Kalau terjadi seperti itu, ya ini saya kasih gambaran ya. Logikanya gini. Kalau sebuah charger dia menjual charger, terus habis itu diharuskan menggunakan kabel bawaannya atau kabel bawaannya Cuktek mana ya? Ini kali ya, ada ya. Kabel bawaannya Cuktek, saya rasa nggak bakal laku, nggak bakal laku. Jadi nggak laku, charger itu nggak bakal laku, gitu loh. Pasti nggak bakal laku. Ini model seperti ini nih akal-akalan penjualnya aja. Supaya kenapa? Supaya punyanya dia itu dimonopoli, gitu loh. Ini penjualnya aja yang membuat cerita seperti ini, gitu loh. Kecuali gini ya, charger ini rusak. Kalau misalkan voltase rumah itu ya naik turun naik turun naik turun anjlok naik turun, nah itu bisa rusak betul. Nah, tapi kalau ini ditancepin seperti ini misalkan saya ngecas, ya ngecas ini. Terus apa? Kalau charger kabel yang nggak bener, kabel yang nggak bener ya, kita berhitung kabel yang nggak bener. Yang rusak itu handphonenya, ya toh, bukan chargernya. Nah, chargernya kok dibilang katanya karena pakai ini chargernya jadi rusak. Itu udah nggak masuk logika, nggak masuk gitu loh. Ya mungkin kalau para suhu yang para ahli dalam elektronik bisa kasih masukan saya di kolom komentar ya. Apakah benar gitu ya? Logika saya tidak masuk ya, tidak masuk. Kalau seandainya charger ini saya pakaikan kabel sakti, itu membuat charger ini bikin rusak. Itu tidak masuk logika saya. Kalau voltase rumah naik turun anjlok, naik turun anjlok, naik turun anjlok, chargernya rusak, itu betul. Karena barang elektronik juga gitu semua ya. Misalkan TV, komputer, ya kan? Kulkas, lemari es, ya. Di tempat itu voltasenya naik turun, elektronik listriknya mati, hidup, mati, hidup, listrik apa? Barang elektroniknya rusak memang ya. Dalam penjualannya kemasan Cuktek ini Ultra 10 kita dikasih
apa kabelnya ya, kabel bawaannya. Ini lihat ya. Kabelnya Cuktek aja, kabelnya Cuktek ini sama persis ya, sama persis. Sama kayak punyanya I2C. Ini sama persis nih ya. Nih, sama persis. Nih, saya ambil satu lagi ya. Jadi biar kita bisa deketin ya. Nih. Ini sambil ngecas ya. Tuh lihat tuh. Tidak ada perbedaannya kan? Sama persis kan? Ya kan? Antara I2C dengan kabel Cuktek asli. Ya kan? Ini sama juga. Tuh. Nggak ada perbedaannya. Nah, terus di dalam penjualannya tidak ada dijelaskan. Kalian kalau beli charger saya, ya, charger Cuktek, harus pakai kabel Cuktek asli. Kalau enggak chargernya rusak. Misalkan dibikin seperti itu. Kalau terjadi chargernya dibikin seperti itu nggak akan laku. Gitu loh. Nggak akan laku dong. Ya, kalau dimonopoli seperti itu. Gimana sih? Ya, kalau saya rasa ya, jadi gini ya. Fenomena kabel sakti ini membuat kabelnya Cuktek ini jadi nggak laku. Mungkin loh ya. Karena kenapa? Karena itu tadi orang beralih ya. Ini waktu saya pertama kali sebelum mengenal I2C, saya ini membeli ini Cuktek nih. Ini 2 kali lipatnya ya harganya ya. Ini sampai hampir 300.000 nih kabel saktinya Cuktek ya. Ini hanya merubah dari power delivery ke Mi Turbo aja. Hanya ke Mi Turbo ya. Ini 2 2 in 1 ya. Jadi bisa untuk pengecasan Mi Turbo. Misalkan kayak ini ya. Ini kan bukan charger Mi Turbo ya. Nah, ini anchor ini. Ini kalau kita gunakan, misalkan ini ya. Sebentar, saya praktekin sekalian ya. Saya praktekin. Saya ambil. Nah, ini. Ini kalau kita pakai kabel biasa, ya nggak mungkin bisa Mi Turbo ya. Ini saya tunjukin sekalian pakai kabel biasa ya. Ntar. Aduh, sebelah sini ya, biar kelihatan. Nah, ini dia. Kita lepas dulu ini. Dan kita cobakan ya. Ini. Kelihatan? Nah, ini ya, sebentar. Aku naikin ya. Tidak bisa muncul Mi Turbonya. Nah, sekarang saya cobakan pakai kabelnya Cuktek yang ini ya, bukan Cuktek yang ini. Kalau Cuktek yang ini tidak bisa ya. Nah, itu. Ntar, ini saya colokin ke sini. Saya ambil ya. Nah, bisa Mi Turbo. Ya kan? Tapi tidak bisa untuk misalkan ke Superfook ya. Ini punyanya Oppo. Ini saya coba. Ini tidak bisa. Saktinya itu setengah sakti kalau tidak bisa. Nah, ini harganya 2 kali lipat ganda gitu loh. Sama punyanya I2C itu 2 kali lipat. Nah, itu loh. Jadi kalau dibilang menggunakan kabel sakti I2C ini membuat chargernya ini rusak, secara logika akal sehat saya, ini saya ya, pendapat saya, itu tidak masuk akal. Gitu loh. Tidak masuk akal. Saya sudah mengamati dan sudah saya tanyakan dan sudah saya lihat kemana-mana. Kalau ini bukan karena rusak, itu bukan karena kabel ini. Mungkin teman kita itu juga rusak kebetulan, mungkin ya, kebetulan aja memakai kabel I2C, terus habis itu rusak, itu kebetulan. Nggak mungkin lah. Saya pakai terus kok, nggak ada masalah.
Tidak ada masalah. Jangankan ini yang 800.000 ya, yang ini yang 2,5 juta aja saya pakai ini 2C tidak ada masalah. Nah, terus gimana coba? Ya kan? Jadi itu bukan bukan permasalahan gitu loh. Ya kalau namanya seperti ini udah istilahnya bergaransi terus habis itu ada kerusakan dan mati, ya itu udah tanggung jawab daripada penjual. Iya kan? Tanggung jawab penjual. Jangan dibilang masalah ini kabelnya dipakein I2C terus ini jadi mati. Bukan lah. Bukan. Itu omongannya bullshit. Saya tidak percaya itu. Ini saya bantah, saya pikir-pikir sekarang ini. Loh, masa sih? Kalau seandainya kita berandai-andai aja. Seandainya ini rusak karena kabel ini sudah ada warningnya itu sudah ada gitu loh. Di keterangannya NB, jangan pakai kabel I2C nanti rusak. Nah, itu baru. Ya kan? Garansi 12 bulan misalkan, garansi 1 tahun, tapi dengan catatan tidak dicolokkan kabel I2C. Nah, itu baru boleh. Lah, wong apa namanya tidak ada keterangan seperti itu kok. Berarti tidak ada masalah. Gitu loh. Jangan dicari-cari karena kabel ini ya, biar saya kasih gambaran, kabel ini mungkin meruntuhkan kabel-kabel yang seperti ini. Mungkin loh ya, ini ya. Bagi penjualnya mungkin, wah udah ada kabel ini. Ini lebih murah. Ini 125, 150 antara itu. Ya, lebih murah. Makanya kabel yang ini mungkin jadi tidak laku. Dibilanglah kebetulan ada cukteng yang rusak. Dan dia menggunakan kabel ini. Oh, disalahkan kabelnya. Ya enggak, tetap cukteknya dong. Iya kan? Mungkin menggaransinya juga, aduh digaransi. Ya, gara-gara ini enggak ada. Saya pakai ini terus ini kok. Enggak ada masalah. Gitu loh. Ya. Jadi persoalannya bukan itu. Jadi buat penjual ya saya kasih saran jangan menyalahkan. Memang produknya mati ya mati saja, diganti udah selesai. Karena masih bergaransi ya. Nih saya kasih poinnya buat penjual ya. Karena masih bergaransi 1 tahun dan bisa diklaim, persyaratannya diklaim juga ada semua lengkap, ya kan? Ganti aja dong, selesai. Jangan disalahkan sama kabelnya. Nggak masuk logika gitu loh, ya. Jadi orang nggak mau pakai ini gitu, terus habis itu beli ini. Jangan gitu, berdagang itu jangan gitu. Iya ada itu rusak aja, rusak persyaratan klaim bisa dan itu perjanjian garansinya juga berjalan, sudah kirim balik yang baru sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam penjualannya, ya kan? Ganti baru, jangan nggak perlu ditanya kok bisa mati kenapa ya, nggak tahu mati sendiri, diterangkan karena pakai kabel ini. Loh iya kabel itu bikin rusak itu ya, nggak bisa mau dipakein kabel abal-abal pun ya. Ini ya saya kasih tahu, ini mau di kabel yang nggak jelas pun ya itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada aturan yang menyatakan bahwa ini kalau pakai kabel harus yang tidak boleh yang abal-abal, harus resmi. Tidak bisa. Mau dipakai kabel apapun boleh. Mau dicolokin ke handphone apapun boleh, bebas. Ya kan? Nanti terus dikasih tahu, oh handphonenya nggak boleh yang 120 watt. 200 watt nggak boleh. Harus di bawah 120 watt. Oh itu salah lagi. Gitu loh. Ya, jadi jelas ya buat teman-teman ya, jangan kita menyalahkan mengkondisikan karena menggunakan kabel ini terus habis itu charger kalian itu rusak terus habis itu dibilang karena chargernya karena kabelnya. Enggak, saya rasa enggak ya. Jadi mungkin pendapat saya ini ada kesalahan. Coba teman-teman yang ahli dalam bidang elektronik, benar nggak
akal sehat saya, logika akal sehat saya itu benar atau tidak gitu loh. Ya. Kenapa? Karena pengecasan seperti ini ya tidak ada hubungannya dengan kerusakan yang terjadi di Cuktek Ultra 10. Tidak ada hubungannya. Kecuali saya colokkan, listriknya mati, terus mendadak hidup, mendadak mati lagi, mendadak hidup. Nah ini terjadi up and down. Nah itu mungkin bisa terjadi kerusakan. Kebetulan mungkin ya pas ini lagi dicolokin ya, listriknya mati terus mendadak hidup. Nah itu bisa jadi. Jangan yang disalahin ini. Itu loh ya. Jadi clear ya. Jangan menjadi perdebatan kalau menggunakan kabel sakti. Sekarang saya tanya dari teman-teman yang punya kabel sakti, ya hasilnya gimana? Ada nggak terjadi kerusakan sama chargernya? Mosok charger 800-900 ribu kalah sama ini, terus habis itu mati karena gara-gara ini. Wah, kalau sampai terjadi ini gara-gara ini, wah krenyeh ini chargernya. Ya, saya kasih gambaran jangan dibeli kalau charger harga 800 ribu 900 ribu tidak mempunyai proteksi, ya kan, dengan kabel ini terus kalah terus rusak, tidak usah dibeli gitu loh. Ya, kalau saya gitu tidak usah dibeli, ya kan. Oh charger kok dicolokin kabel sakti katanya bisa bikin rusak. Masuk akal. Ya. Nah, ini punyanya Cuktek ya, punya Cuktek seperti ini. Ini 10 juga nih tulisannya 10. Ya, sama. Ini punyanya I2C sama modelnya. Bahan kabelnya ini. Nah, ini saya bilang sama persis, tidak ada bedanya. Artinya apa? Mereka mungkin bersaing ya. Tapi bersaing daripada perusahaannya saya rasa enggak ya. Saya rasa enggak. Ini bersaing, ini penjualnya saja sendiri ya. Merasa ya kan, menurut saya ini ya pendapat saya, merasa mungkin dengan adanya kabel sakti ya sekarang saat ini ya kabel saktinya lagi kosong ya. Mungkin banyak permintaan, banyak penjualan dan sekarang kosong gitu loh. Ya ndak ada lagi gitu loh. Ya mungkin nanti kalau sudah datang musik pasti banyak juga yang membeli ini. Buktinya yang lainnya aman-aman aja, ndak ada masalah. Tidak ada masalah. Terus habis itu nih satu lagi ya. Ada orang menggunakan laptop, laptop terus habis itu dia ngecas pakai Anker atau apa gitu loh kalau ndak salah ya. Anker atau merek apa, tiba-tiba keyboardnya katanya ndak bisa dipakai. Saya rasa bukan itu, bukan karena itu kebetulan dia pakai Anker itu terjadi shutdown seperti itu yang mengakibatkan touch keyboardnya tidak bisa dijalanin. Itu kebetulan, bukan karena chargernya. Chargernya kalau sudah memenuhi syarat di 65 watt misalkan 65 watt dan udah kabelnya sudah cocok ya sudah ada masalah sebenarnya. Gitu loh. Ya, jadi jangan menyalahkan pihak lain, ya salahkan ya diri sendiri, istilahnya seperti itu gitu loh. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini mengenai Cuktek Ultra 10 ini, bukan karena I2C ya, bukan karena I2C charger itu mengalami kerusakan, tapi ya memang kebetulan yang dibeli itu mengalami kerusakan, itu aja ya. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Thank you.